Viral sih, cuma gimana ya? Tapi kan itu oknum, Zra. Ya, itu yang harus dicatat. Itu oknum. Bukan berarti semuanya kayak gitu. Masih banyak Masih polisi-polisi baik yang mengayomi masyarakat. Saya yakin itu polisi-polisi inspiratif ya, itu masih banyak sekali. Yang ada di CSI. Nah, tapi kita sekarang bukan di CSI. Kita di Lensa Indonesia Malam bersama saya Pramodika Samudra. Saya Ezra Adianto. Nah, Zra, langsung aja kita buka nih, Zra. Kalau malam-malam awalnya apa, Zra? Kita selalu buka dengan yang bikin perut kenyang. Nah, pinter banget yang produsernya ya. Langsung dikasih lapar gitu, Zra. Nah, itulah. Kali ini yang akan kita hadirkan bagi sahabat RTV di rumah adalah sajian legendaris, yaitu mie. Hah? Mie apa tuh? Nah, mie ini legendaris karena harganya murah, terus porsinya juga dijamin bikin kenyang, Pram. Waduh, jadi lapar beneran nih. Yuk kita cekidot lah. Let's go. Sobat RTV, sobat, tahu nggak sih kalau ternyata di tengah-tengah kawasan perumahan elit di daerah Pondok Indah itu ada satu warung mie ayam yang dia legend banget dan katanya yang punya itu mirip sama salah satu anggota Sri Mulat. Kira-kira selegend apa dan juga yang punya beneran mirip sama anggota Sri Mulat ya? Yuk kita cari tahu bareng. Berlokasi di Jalan Pondok Pinang Timur, mie ayam ini sudah eksis sejak tahun 1985 loh sahabat. Nah, ini nih si bapak yang punya. Nama aslinya Pak Wahono, tapi punya nama panggung, Pak Gepeng. Itu loh salah satu personil anggota Sri Mulat jadul. Hehehe, mirip nggak nih sahabat? Ya mungkin ada kemiripan sama almarhum pelawak Sri Mulat dulu yang namanya Pak Gepeng itu. Oh. Jadi yang ngasih nama orang-orang, bukan saya sendiri yang bikin. Nah, jadi nama Pak Gepeng ini nih yang bikin hoki dan langgeng mie ayam ini. Tapi nggak heran juga sih, karena memang porsinya itu besar. Dan lihat deh sahabat, potongan ayamnya tuh gede-gede. Pantas aja kan pengunjung juga silih berganti datang terus. Dan kalau udah cocok, ya langganan dan setia bertahun-tahun deh. Tahun 80-an sudah langganan sama Bapak. Karena memang porsinya banyak. Ayamnya itu betul-betul daging gitu, bukan kulit seperti yang saya temuin di tempat lain. Murah. Saya langganan pangsit Bapak Gepeng ini dari tahun 2009 sampai sekarang. Ayamnya itu intinya tuh beda dengan yang lain. Kalau ini ayamnya kan besar-besar tuh ya kan, intinya tuh bisa buat lauk lah gitu. Wah, daripada penasaran, yuk deh kita cobain bareng ya sahabat. Bahunya lembut, rasanya juga gurih asin, jadi nggak cuma bakso gitu aja, tapi kayaknya dia juga ikut dibumbui atau dimasak bareng sama kuahnya si mie ayam ini. Ditambah nggak lupa si pangsit gorengnya ini nih sahabat yang kasih kita tekstur kriuk-kriuk. Wah, mantep banget ya sahabat. Harganya murah meriah loh. Seporsi cuma 17.000 aja. Kalau mau yang komplit, harganya cuma 23.000. Nah, gimana sahabat? Pasti nggak sabar pengen cobain kan? Dari Jakarta, Arista Damelia, Fajar Rizky, RTV. Makin lapar nggak tuh? Banget. Tempatnya sederhana. Tempat sederhana. Tapi kelihatannya, aduh, menggugah selera banget ya, Zra ya. Dan kayak tadi yang dikatakan oleh si salah satu pembeli tuh, yang bikin beda tuh adalah ayamnya, Pram. Kenapa tuh ayamnya?
hidup kali ya? Ya kagak, ayamnya banyak tadi kelihatan kan, iya, gede banyak ya. porsinya. Iya, itulah. Nah, ini dari berita yang enak kita ke berita yang kurang enak nih, Zra. Ya, apa tuh? Di Bangkalan, Madura, itu ada sekolah yang ternyata lahannya masih sengketa dan disegel, Zra. Kasihan banget anak-anaknya tuh. Lah, terus mereka pada belajar di mana kalau disegel? Katanya sih belajarnya di rumah warga dan juga di rumah kepala desa setempat. Ya, Langsung aja nih, kita lihat informasinya kasihan nih. amat. Komodo, bendera merah putih, hormat! Upacara di sekolah, itu sih biasa. Upacara di halaman rumah, loh, kok bisa? Tapi inilah kenyataan yang harus dijalani para murid SD Negeri 2 Budan, Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Mereka juga terpaksa belajar di teras-teras rumah warga dan rumah kepala desa Budan. Pastinya ini bukan tanpa alasan ya sahabat. Bagaimana mau masuk ruang kelas? Pintunya aja ditutup pakai kayu kayak gini. Pagar sekolahnya juga dirantai. Sekolah ini disegel sama warga yang ngakunya sebagai ahli waris. Padahal, menurut perangkat desa Budan, persoalan sengketa lahan sekolah ini sudah selesai. Karena sekolahnya itu ditutup, disegel sama katanya sih ahli waris katanya. Nah, tapi menurut buku di desa itu sudah terterang, sudah ditukar guling pada tahun 1974. Ya kalau dikatakan tidak memungkinkan, ya tetap memungkinkan, tapi dengan keterbatasan peralatan yang ada. Supaya segel yang dipasang di sekolah segera dibuka, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Dari Bangkalan, Madura, Solihul Hadi, RTV. Kasihan ya. Nggak bisa sekolah gitu jadinya. Nah, bicara tentang berita-berita yang tidak mengenakan, yang bikin iba gitu ya. Ini ada lagi nih, satu lagi berita yang kurang mengenakan dari Bangkalan, Jawa Timur. Wah, ada lagi? Jadi ada kasus nih, ada seorang wanita hamil, minta tanggung jawab sama pacarnya. Ya. Pacarnya nggak mau tanggung jawab. Lah, kok dibunuh coy, terus dibakar. Waduh, kok sadis banget ya, Zra? Nih, lihat sendiri nih. Nih. Ih. Ya Tuhan, gak habis pikir sama orang yang tega berbuat kayak begini. Jadi, ini jasad mahasiswi di Bangkalan, Jawa Timur yang ditemukan dengan kondisi terbakar. Kata warga sekitar, pelakunya pacar korban sendiri. Pelaku pun sempat melarikan diri, tapi akhirnya ditangkap polisi. Jadi ceritanya, si korban lagi hamil dan minta pertanggungjawaban pelaku. Boro-boro tanggung jawab, pelaku malah minta korban gugurin kandungannya. Nah, saat itulah mereka cekcok, sampai pelaku ngambil senjata tajam. Dia langsung melukai kepala dan leher korban sampai meninggal. Pelaku pun panik sampai bakar jasad korban untuk ngilangin jejak. Di tengah perjalanan, korban sama tersangka ini cekcok mulut. Ya, terkait masalah yang tadi, ya mau diapakan ini? Nah, cekcok mulut, sehingga di perjalanan tersangka ini memberhentikan motornya di galis. Cekcok, langsung karena mungkin emosi, tersangka ini langsung membacok korban. Kok tiba-tiba ada senjata tajam ya? Apa mungkin pelaku bawa sajam kemana-mana? Atau jangan-jangan ini udah terencana? Kita percayakan ke polisi aja lah ya untuk mendalami kasus ini. Sejauh ini sih pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan sengaja dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Solihul Hadi, RTV. Oke, selanjutnya seperti biasa selama satu hari ini kita telah menyiapkan sejumlah berita yang patut kita simak nih, Zra. Nah, 2 berita pilihan yang tidak boleh dilewatkan sepanjang hari ini. Yang pertama nih. Kita lihat nih, ada apa nih? Jeng. Oh, ini dia, Zra. Dari Mataram, Zra.
Oh ya, ada seorang disabilitas yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual, Zra. Nah, ini kan viral ya, karena orang-orang pada bingung, tapi selengkapnya nanti ya. Nanti. Sebelumnya ada juga berita dari Jakarta terkait dengan rapat kabinet Bapak Prabowo ya. Iya. Pak Prabowo. Jadi rapat ini diselenggarakan seminggu setelah beliau lawatan ke luar negeri. Nah, selengkapnya kita mulai dari berita pertama nih, Pram. Dari berita pertama ini ada seorang disabilitas yang menjadi viral tiba-tiba, Zra. Karena dia ditersangkakan kasus pemerkosaan, Zra. Ya, padahal secara fisik dia ini disabilitas, cuy. Betul. Jadi di internet ya, di medsos orang pada bertanyakan, ini gimana ceritanya? Nah, disabilitas begini, yang segala sesuatunya masih butuh bantuan orang lain, kok malah disangkakan terhadap kasus pemerkosaan? Tapi polisi ada bukti katanya. Nah, apa itu? Kita lihat. Kita lihat. Di situ. Wah, dengan cara yang gak biasa, AGS mainin gamelan di rumahnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, maklum aja, karena AGS adalah penyandang disabilitas tak memiliki dua lengan. Pemuda 21 tahun yang kuliah di salah satu sekolah tinggi di Mataram ini hanya bisa menghabiskan waktu di rumah lantaran statusnya sebagai tahanan rumah karena ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 2 mahasiswi. Kasus yang menjerat AGS ini viral di media sosial. Bahkan sejumlah portal berita online mengangkat polemik kasus yang menjerat AGS. Meski menjalani tahanan rumah, AGS tetap nggak terima dengan tuduhan sebagai pelaku pemerkosaan. AGS sampai meminta bantuan Pak Presiden Prabowo. Saya ingin berbicara, memohon kepada semua atau seluruh Indonesia atau yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan para menteri-menteri, saya mohon agar dibantu, karena terus terang saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak ngerti apa-apa. Tapi kok kasus ini menjadi janggal ya? Keterangan AGS berbeda dengan hasil pemeriksaan polisi. Yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Naks itu, salah satu Mataram, itu adalah si pelaku. Wah, runyam juga. Mana yang benar? Polisi menduga AGS menggunakan tipu muslihat dan ancaman untuk memperdayai korban. Namun, AGS sendiri merasa dirinya dijebak, memanfaatkan keterbatasan tubuhnya. Selama mencari keadilan, AGS harus menjalani status tahanan rumah selama 20 hari ke depan. Dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sofiana, RTV. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada berita terkait dengan Bapak Presiden Prabowo yang baru pulang dari luar negeri kan. Nah, pulang dari luar negeri, seminggu kemudian langsung ngumpulin timnya tuh. Menteri, wamen, semua dikumpulin tuh, Zra. Dan di tengah rapat kabinet, Pak Prabowo ini memuji kabinetnya. Nah, katanya banyak program-program yang dirasakan langsung sama masyarakat. Dalam 1,5 bulan. Dalam 1,5 bulan doang. Apa saja kah itu? Itu dia apa? Nah, inilah, lihat sendirilah. Yuks. Meski baru 1,5 bulan menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober lalu, Presiden Prabowo Subianto langsung memuji kinerja pemerintahan dan jajaran Kabinet Merah Putih yang dia pimpin. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo saat menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Sidang paripurna kabinet itu digelar hanya seminggu setelah Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan perdananya ke luar negeri sejak menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Presiden Prabowo mengklaim bahwa pemerintahannya dalam sebulan ini sudah bisa memberikan banyak hal penting yang bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih, saudara-saudara, prestasi yang sudah kita berikan. Bisa dikatakan kita baru 1 bulan kita mengambil alih ya administrasi negara ini, ambil alih baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting.
Selain itu, Presiden juga menyebutkan bahwa di bawah pemerintahannya, upah minimum nasional naik sebesar 6,5%. Tak hanya UMP, Presiden Prabowo juga telah menaikkan gaji ASN sebesar 1 kali gaji, serta menaikkan gaji guru honorer sebesar 2 juta rupiah. Jelang akhir tahun, Presiden Prabowo juga menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10%, serta mengamankan ketersediaan pangan yang mencapai 2 juta ton pada tahun 2025. Ketersediaan pangan sebesar itulah yang membuat Presiden Prabowo yakin bahwa 2025 mendatang Indonesia tidak akan impor beras lagi. Sidang kabinet kali ini menjadi sidang ketiga sejak Prabowo resmi menjabat sebagai presiden. Sidang kabinet pertama digelar pada Rabu 23 Oktober. Sementara sidang kabinet kedua digelar pada Rabu 6 November lalu. Dari Jakarta, Indah Revina, RTV.